Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas komponen utama dan arsitektur komputer. Jadi yang pertama kita bahas adalah komponen utama komputer. Jadi komponen utama di dalam sistem komputer itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah firmware. Jadi hardware adalah perangkat keras. Jadi hardware adalah suatu perangkat keras yang dapat dilihat dan dapat disentuh oleh manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan hardware. Jadi apapun yang kita sentuh atau bisa kita pegang itu disebut dengan hardware ya. Oke. Untuk hardware, jadi hardware itu terbagi atas beberapa bagian berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama input device atau unit masukan. Yang mana dimaksud dengan input device ya, banyak contoh-contoh alat-alat input device. Misalnya salah satunya adalah keyboard. Jadi keyboard fungsinya untuk memasukkan data. Ketika kita menekan huruf A, jadi data huruf A itu akan masuk ke dalam komputer. Bukan berarti huruf A nya yang masuk ya. Jadi data itu akan diolah sehingga bisa dimengerti oleh mesin ya, mesin komputer. Oke, yang kedua proses device, yaitu unit pemrosesan. Untuk unit pemrosesan sendiri bisa dikategorikan yaitu CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga adalah output device-nya atau unit keluaran. Contohnya itu adalah seperti monitor atau layar. Yang keempat adalah backend storage atau unit penyimpanan. Unit penyimpanannya biasanya disebut dengan hard disk atau bisa juga RAM ya, random access memory. Cuma perbedaannya hard disk dan RAM, kalau hard disk bisa menyimpan data secara permanen, sedangkan untuk RAM hanya menyimpan data yang sifatnya sementara. Kemudian yang kelima yaitu peripheral atau unit tambahan. Jadi unit tambahan ini banyak macamnya, kayak semacam speaker eksternal ya, hard disk eksternal, misalnya wifi portable ya, kemudian audio portable. Jadi banyak, kayak mouse juga, kayak mouse. Itu semuanya unit-unit tambahan ya, atau peralatan peripheral. Sekarang kita bahas software. Jadi software yaitu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini artinya atau pengertiannya adalah sesuatu yang dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh. Contohnya itu seperti aplikasi. Jadi aplikasi itu kita bisa lihat tapi tidak bisa kita sentuh. Cuma kita bisa gerakkan atau fungsikan. Jadi software ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mengidentifikasi program. Jadi untuk mengidentifikasi program. Yang kedua menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. Yang ketiga mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Jadi ini fungsi-fungsi dari sebuah software. Kemudian terus macam-macam software atau macam-macam perangkat lunak itu apa saja sih? Jadi ada 4 macam ya. Jadi di software itu terbagi atas 4 bagian atau 4 macam. Jadi yang pertama sistem operasi atau disebut bahasa Inggrisnya operating system. Jadi sistem operasi itu banyak macamnya. Jadi ada sistem operasi Windows saja banyak versinya ya. Windows ini, Windows itu dan sebagainya. Dan terakhir adalah Windows 10. Selain sistem operasi Windows, banyak lagi sistem operasi lainnya. Ada sistem operasi Macintosh, ada sistem operasi Linux, ada sistem operasi Unix, dan sebagainya. Yang kedua adalah program aplikasi atau application program ya. Jadi program aplikasi ini juga banyak. Ada program aplikasi pengolah kata, ada program aplikasi pengolah angka, ada program aplikasi desain dan sebagainya.
Dan untuk program-program aplikasi seperti itu kayak pengolah kata itu biasa kalian pakai Microsoft Word. Untuk pengolah angka kalian pakai Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman atau programming language. Jadi bahasa pemrograman ini fungsinya untuk membuat kita bisa berinteraksi dengan komputer atau bisa memerintah komputer dengan bahasa kita sendiri, ya. Jadi bahasa pemrograman ini dikhususkan untuk programmer saja. Jadi yang dipahami oleh programmer saja. Jadi tidak umum. Jadi bahasa pemrograman ini perlu dipelajari dulu kalau mau memerintah sebuah komputer, ya, atau memberikan instruksi kepada komputer. Kalian harus belajar dulu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu banyak macamnya. Jadi untuk pemrograman yang jadul kalian bisa belajar pemrograman Fortran, Algol, dan COBOL, ya. Tapi untuk pemrograman berorientasi objek kalian bisa belajar pemrograman C, C++, C#, ya. Kalian bisa belajar Java, kalian bisa belajar pemrograman visual, Delphi, dan sebagainya. Jadi bahasa pemrograman itu banyak macamnya. Tergantung kalian, ya, mau pilih yang mana. Selanjutnya ada program bantu atau utility. Jadi untuk pemrograman utility ini nanti saya paparkan contohnya. Di sini kalian bisa lihat penjelasan tentang sistem operasi. Di sini sistem operasi memiliki fungsi utama. Di sini ada 8 fungsi utama dipaparkan. Jadi yang pertama itu menyimpan program dan aksesnya. Itu fungsi operasi, ya. Jadi kalau kita install, coba kalian lihat, ya. Kalau ketika kalian buka sistem operasi Windows, kalian bisa lihat itu ada program di dalam, yaitu bisa menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Jadi fungsinya untuk sistem operasi itu membagi tugas di CPU. Jadi kalau tidak dibagi-bagi tugasnya, itu bisa menyebabkan tabrakan data, ya. Tabrakan data sehingga bisa menyebabkan pemrosesan data itu lambat kalau terjadi seperti itu. Yang ketiga, sikan tugas-tugas penting. Yang keempat, merekam sumber-sumber data. Yang kelima, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Yang keenam, memeriksa kesalahan sistem. Yang ketujuh, multitugas pada sistem operasi Windows ini dan Windows itu, ya, dan sebagainya. Multitugas itu bagaimana? Itu contohnya seperti ini, ya. Misalnya kalian buka program aplikasi Microsoft Word. Sementara berjalan Microsoft Word, kalian buka lagi program aplikasi Microsoft Excel. Sementara berjalan keduanya, kalian buka lagi pemutar lagu. Itu disebut dengan multitugas atau multi sistem. Pada komputer dulu itu tidak bisa dilakukan. Kalau komputer dulu cuma bisa dibuka satu program aplikasi saja. Kalau dibuka dua, itu akan terjadi tabrakan data dan menyebabkan komputer tidak dapat berjalan atau hang, biasanya, ya, hang, dan komputer tidak bisa digerakkan dan harus dimatikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedelapan, memelihara keamanan sistem. Jadi fungsinya sistem operasi adalah memelihara keamanan. Jadi kalau tidak ada keamanan seperti password, ya sembarang terserah orang mau masuk ke sistem operasi kita, atau terserah orang masuk untuk mengolah data kita atau mengambil data kita. Jadi ini juga salah satu fungsi dari sistem operasi. Tapi kebanyakan di antara pengguna komputer itu tidak mengamankan, ya, sistem operasinya, sehingga datanya dapat diakses dengan mudah. Oke, selanjutnya program aplikasi. Jadi ini program aplikasi seperti saya jelaskan tadi. Jadi ada pengolah kata, pengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain, ya. Sudah saya sebutkan juga tadi contohnya. Kemudian di bahasa pemrograman, ini juga tadi sudah saya jelaskan, ya.
Jadi bahasa pemrograman adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Jadi programmer menuliskan perintah ke dalam bahasa pemrograman atau aplikasi. Kemudian nanti dari bahasa yang dituliskan oleh programmer itu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Dan bahasa mesin sendiri itu adalah bahasa 0 dan 1. Jadi mesin hanya paham bahasa 0 dan 1, bukan bahasa yang lain. Kemudian dari bahasa itu dengan sesuai aturan yang sudah ditetapkan, itu baru dimengerti oleh komputer. Setelah dimengerti komputer, baru dijalankan oleh komputer sesuai dengan perintahnya. Kemudian bahasa pemrograman itu ada 3 level ya. Jadi level pertama itu adalah bahasa mesin, yaitu 0 dan 1. Dan level kedua adalah bahasa tingkat rendah. Contohnya untuk bahasa tingkat rendah adalah Fortran ya, Fortran, Algol dan COBOL. Yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Contoh untuk bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang seperti C, C++, C Sharp, Visual, Android, Ruby, PHP, dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh bahasa tingkat tinggi. Terus kenapa dibagi menjadi 3 tingkatan? Jadi semakin naik tingkatannya, semakin mudah dipahami oleh manusia. Kenapa mudah dipahami manusia? Itu supaya manusia gampang memerintah komputer ya. Gampang membuat perintah untuk komputer. Jadi kalau semakin rendah bahasanya, jadi manusia sulit paham. Mesin, coba kita perintah komputer menggunakan bahasa mesin, yaitu 0 dan 1. 0110 110. Paham tidak apa maksudnya? Jadi mengapa saya katakan semakin tinggi tingkat bahasa itu semakin mudah kita memerintah komputer. Jadi kebanyakan sekarang bahasa yang digunakan oleh programmer adalah bahasa tingkat tinggi supaya lebih mudah dalam berikan instruksi atau perintah ke komputer. Oke, sekarang kita masuk program utility atau program bantu. Jadi program bantu ini biasanya membantu pekerjaan manusia supaya lebih gampang ya, lebih mudah dalam berkegiatan atau melakukan tugasnya. Di sini ada beberapa contoh program utility yang biasa kalian gunakan. Ada biasanya untuk Norton utility, WinZip atau WinRAR, Norton Ghost, antivirus dan sebagainya ya. Dan banyak lagi program utility yang biasa kalian pakai. Selanjutnya kita masuk komponen utama yang lain yaitu brainware. Jadi brainware ini adalah perangkat ya atau otak dari sistem ini ya, sistem komputer. Jadi untuk brainware itu adalah manusia yang menjalankan komputer. Jadi brainware itu juga punya tingkatan. Jadi tingkatan yang paling rendah itu adalah operator dan tingkatan yang paling tinggi adalah programming dan analisis. Jadi 3 komponen utama di dalam sistem komputer ini saling membutuhkan. Jadi kalau salah satunya hilang, komputer tidak bisa dijalankan dengan baik. Coba pikirkan, bagaimana kalau ada hardware, ada software, tapi tidak ada orang yang menjalankan komputer. Kira-kira bisa tidak komputernya berjalan? Pasti tidak kan? Tidak mungkin komputer berjalan sendiri. Kemudian ketika brainware ada, hardware ada, tapi softwarenya tidak ada, kira-kira bisa nggak berjalan komputernya? Tidak bisa kan? Jadi makanya komputer itu atau sistem komponen di dalam sistem komputer itu saling membutuhkan, baik itu hardware, software maupun brainware. Jadi jika salah satunya hilang ya atau tidak ada ya maka sulit untuk menjalankan atau memfungsikan komputer. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai komponen utama komputer.
Minggu depan kita lanjut lagi membahas arsitektur komputer ya. Nah, dimana seperti ini arsitektur komputernya minggu depan akan saya bahas. Jadi untuk materi hari ini cukup pembahasannya sampai di Brainware dulu. Jadi minggu depan dilanjut dengan materi selanjutnya yaitu arsitektur komputer. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.